Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Hanun Salsabila. Saya mahasiswa semester 4 Hukum Tata Negara. Di sini saya membuat video bersama teman-teman saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Internasional. Hai, perkenalkan nama saya Ridwan Fari dari kelas 4 Hukum Tata Negara. Hai, perkenalkan saya Apriliana Widawati dari program Studi Hukum Tata Negara semester 4. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan sedikit mengenai persaingan KRIS dan Visa atau Mastercard. Jadi dalam kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional. Oke, langsung saja mengenai KRIS. Jadi KRIS sendiri itu dibuat langsung oleh Indonesia dan dikembangkan oleh Bank Indonesia, di mana hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari pihak Amerika Serikat, khususnya dari Presiden yaitu Donald Trump, di mana KRIS sendiri memiliki potensi yang besar yang dianggap dapat merebut pangsa pasar dan melemahkan dominasi Visa dan Mastercard di pasar internasional. Jadi untuk pembahasan selanjutnya langsung saja. Nah, jadi QRIS sendiri itu berasal dari Indonesia yang langsung dikembangkan oleh Bank Indonesia, di mana hal tersebut memiliki tujuan yang jelas, seperti mempermudah transaksi bayar-membayar di Indonesia itu sendiri, dan yang kedua, di mana agar Indonesia tidak terlalu bergantung kepada sistem pembayaran asing seperti Visa atau Mastercard yang berasal dari Amerika. Kesuksesan KRIS bisa berdampak pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, khususnya kita sendiri. Dan Mastercard, bayangkan jika KRIS semakin populer, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mungkin akan kehilangan pasar. Situasi ini menjadi masalah mengingat kebijakan Amerika Serikat, Virginia yang terkenal potensi tekanan dari AS, terkenal sanksi dagang atau pembatasan teknologi bisa jadi saat terjadi karena Visa dan Mastercard bukan hanya bisnis biasa tapi juga representasi kekuatan ekonomi global Amerika. Kenapa? Karena Visa, Mastercard itu bukan cuma soal bisnis tapi bagian dari kekuatan ekonomi global Amerika. Oke, kita masuk ke bagian akhir atau solusi. Mungkin jika Indonesia mempunyai tekanan dari Amerika itu sendiri, Indonesia bisa antisipasi dengan 5 cara. Ya, mungkin 5 cara. 1, perkuat diplomasi. QRIS bisa inklusi keuangan, bukan buat musuhin siapa-siapa ya, tapi buat memperkuat QRIS itu sendiri. Yang kedua, kerjasama dengan banyak negara lain, bukan cuma Amerika saja. Yang ketiga, kembangkan teknologi sendiri biar makin mandiri, makin canggih, dan makin berkembang. Yang keempat, bangun kerjasama antara negara di Asia biar QRIS makin kuat secara regional. Yang kelima, kalau perlu kasih sedikit ruang buat perusahaan Amerika masuk teknis ke QRIS. Tapi jangan sampai Amerika pegang kendali, tetap Indonesia harus memperkuat sistem, memperkuat keamanan, dan mungkin memperkuat prinsip itu, prinsip bagaimana QRIS itu dibuat. Nah, intinya QRIS itu bukan cuma soal QR code. Ini simbol kedaulatan digital Indonesia. Kalau dikelola dengan cerdas, baik, bisa berkembang dengan pesat, dan QRIS bukan hanya di Indonesia saja, tetapi banyak di negara-negara lain, mungkin di Asia dulu, terus baru di Eropa. Nah, Indonesia makin terkenal, makin
makin berkembang bukan hanya di ekonomi saja, tetapi juga di teknologi. Teknologi yang semakin mempermudah banyak orang, terutama saya ya, sebagai Gen Z yang memerlukan QRIS yang semakin mudah untuk pembayaran ketika saya berbelanja, ketika saya melakukan pembayaran, entah itu di minimarket, di supermarket, atau bahkan di pedagang kaki lima. Karena sekarang pedagang kaki lima juga menempelkan atau menggunakan QRIS sebagai alat untuk pembayaran gitu. Kalau menurut saya itu QRIS itu sangat-sangat keren. Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, yuk dukung produk digital dalam negeri dan jangan lupa untuk like, komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Kalau teman-teman suka video ini, see you next time. Dadah, terima kasih telah mendengarkan materi dari kami. Bye-bye.